Wa an Usamah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannah fa idza ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa muttafaqun alaih. Dari Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku berdiri di depan pintu surga. Ternyata mayoritas orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Sementara orang-orang kaya masih tertahan dan penghuni neraka telah diperintahkan masuk ke neraka. Dan aku berdiri di depan pintu neraka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang memasukinya itu adalah dari kaum perempuan. Nah, di sini sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah mengelompokkan orang di dalam hadis ini menjadi 3. Yang pertama, ternyata yang lebih dahulu masuk surga itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipandang rendah. Nah, mereka yang mendahului orang-orang kaya yang masuk surga. Nah, lalu kemudian orang kaya ternyata masih tertunda mereka. Kenapa tertunda? Itu disebabkan karena panjangnya hisab mereka. Karena hartanya banyak, maka panjang hisabnya. Ya. Sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kelak di kemudian hari. Nah, itu ya. Lalu kemudian kita ulang dulu yang pertama tadi. Orang-orang miskin ternyata yang lebih dahulu masuk surga, orang-orang yang lemah itu. Nah, dengan catatannya, orang miskinnya, orang lemahnya, orang yang dipandang rendah ini, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan yang wajib, tidak meninggalkan yang wajib. Bahkan mereka menambah dengan yang sunnah-sunnah. Ya, menjaga diri dari hal-hal kemaksiatan dan yang lainnya. Nah, ini syaratnya orang miskin, orang yang dipandang lemah, atau orang fakir dan yang lainnya. Syaratnya seperti ini ya, maka dia akan masuk surga mendahului orang-orang kaya. Sedangkan orang-orang kaya ternyata tertahan tadi ya, disebabkan karena banyaknya harta mereka sehingga hisapnya sangat-sangat lama. Lalu kemudian yang ketiga, Rasulullah mengelompokkannya yaitu penduduk neraka. Kalau orang kafir sudah jelas ya, orang kafir sudah jelas mereka kekal di neraka. Tetapi di sini disebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa ternyata penghuninya lebih banyak dari kaum perempuan. Kenapa bisa demikian? Itu disebabkan karena perempuan ini sering mencela. Perempuan ini mereka kufur terhadap suaminya. Mereka merasa lebih tinggi kepada suaminya. Mereka sering menggibah. Mereka membuka aurat mereka. Tidak bisa menjaga lisan dan yang lainnya. Banyak sekali ya, ini yang menyebabkan perempuan ini masuk kebanyakan dari mereka itu masuk neraka. Penghuni neraka itu kebanyakan dari perempuan. Nah, salah satunya juga mereka adalah sumber fitnah. Di samping sumber fitnah ya, agamanya juga lemah, akalnya juga lemah, serba lemah ini perempuan. Oleh karena itu ya, disebutkan juga dalam sebuah hadis yang sahih, ya ma'syarun nisa tasaddaqna walau min hullikunna fa inna kunna aktsaru ahli nar, kata Nabi. Qalu ya Rasulullah, lima, katanya ya. Qala li'anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Wahai kaum perempuan, kata Nabi, bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian, karena mayoritas kalian adalah penghuni neraka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa bisa demikian, kata dia. Lalu beliau menjawab, karena kalian banyak mencaci dan mengingkari suami. Nah, jadi itu ya penyebab kebanyakan perempuan menjadi penghuni neraka. Memang faktanya terkadang kita lihat di realita ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan. Pak Ustadz katanya, yang ini suami saya bagaimana ini? Dia ketika saya mau sholat sunnah, tahajud, suami saya tarik-tarik, ingin mengajak saya berhubungan. Itu suami macam apa itu Pak Ustadz? Makanya saya pukul tangannya, ditepis tangannya, saya lanjutkan sholat saya, katanya. Justru ketika pada saat itu ya kita jawab, ya ibu ini suami macam apa, ibu ini istri macam apa. Ketika saya tanya ibunya tersebut, ibu melayani suami wajib apa sunnah? Wajib Pak Ustadz, katanya.
Kalau misalkan sholat tahajud wajib apa sunnah? Sunnah. Kenapa ibu lebih mendahulukan yang wajib kenapa ibu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Nah, ini salah satu ya, karena lemahnya agamanya perempuan, lemahnya akal mereka, serba kekurangan nih perempuan. Makanya perhatikanlah hadis ini sebagai introspeksi diri kalian ya, wahai perempuan. Bukan berarti selama-lamanya perempuan itu lemah, tidak ya. Nah, mereka banyak mencaci ya, banyak mencaci. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan ketika seorang perempuan ini, seorang istri, dia mendapati suaminya berbuat baik sepanjang hari, dia mendapati suaminya berbuat baik sepanjang tahun, lalu kemudian si perempuan ini dia menemukan satu kesalahan kepada terhadap suaminya, lalu dia langsung mengatakan tidak ada kebaikan dalam dirimu. Bayangin. Makanya Rasulullah mengatakan hiya finnar, dia masuk neraka, dia ahli neraka, kata Nabi, disebabkan karena lisannya ini, dia tidak berpikir panjang, padahal hanya satu kesalahan saja ya yang dia dapatkan dari suaminya itu, langsung dia katakan tidak ada kebaikan dalam dirimu. Lalu dikemanakan ini sekian tahun lamanya kebaikan-kebaikan suami tersebut? Itulah perempuannya. Pertama dia cepat sekali berubah ya, lalu kemudian dominan perasaannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, sifatnya perempuan itu ada dua. Yang pertama dominan perasaannya, lalu kemudian dia cepat-cepat berubahlah, yang tadinya dia mengatakan begini dan begini, lalu kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, padahal hanya sesaat saja, lantas yang dia katakan tadi yang baik-baik menjadi buruk. Itu ya, hati-hati. Di riwayat yang lain juga disebutkan bahwa ada seorang perempuan yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ya ada si fulana, dia begini dan begini ya, sholatnya bagus ya, ibadah-ibadahnya bagus, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya ya, dia tidak bisa menjaga lisannya, kata Rasulullah, dia di neraka. Akan tetapi ada seorang perempuan, dia sholatnya biasa-biasa, ibadahnya biasa-biasa ya, tapi dia menjaga lisannya, dia berbuat baik demikian dan demikian, dia berbakti kepada suaminya, lalu kemudian kata Rasulullah, dia masuk surga, dia ahli surga. Oleh karena itu hati-hatilah ya kepada kaum perempuan, terutama harus jaga diri, karena kalian adalah sumber fitnah. Perhatikan bagaimana kalau keluar rumah, silakan tutup auratnya supaya laki-laki itu tidak tergoda dengan kaum perempuan ini. Sekali lagi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya agar untuk menjadi antisipasi supaya tidak terjadi fitnah, lebih baiknya perempuan itu adalah tinggal di rumah saja. Kalaupun mau keluar, silahkan tutup diri. Tutup diri, jangan sampai membuat para laki-laki itu mata mereka tertuju kepada Anda. Nah, inilah ya salah satu caranya supaya laki-laki terhindar dari fitnah tersebut.